Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita dapat berkomunikasi secara virtual yang terkait dengan pengabdian masyarakat yang kami lakukan pada hari ini. Izinkan kami dari tim dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanegara melakukan penyuluhan secara virtual dalam masa era pandemi karena tidak mungkin dilakukan secara tatap muka langsung. Jadi ini akan kami lakukan melalui secara daring atau secara virtual dengan harapan penyuluhan yang akan kami berikan ini akan memberikan manfaat atau kontribusi bagi ibu-ibu yang ikut di dalam daring ini. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, kami dari tim dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanegara akan memberikan pengetahuan yang terkait dengan pengabdian ini serta dapat mengimplementasikannya kepada rekan mitra. Adapun tema dari penyuluhan kami ini adalah memaksimalkan peranan keluarga dalam mengelola keuangan di masa pandemi. Semoga penyuluhan yang akan kami berikan memberikan kontribusi dan manfaat kepada mitra kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Tarumanegara yang telah mendanai terkait dengan kegiatan penyuluhan yang akan kami lakukan sekarang. Tinjauan ringkas dari kegiatan PKM ini akan dapat dilihat sebagai berikut. PKM Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester genap 2020-2021 memaksimalkan peranan keluarga dalam mengelola keuangan di masa pandemi. Tim pelaksana yaitu Dokteranda Hairina Natsir MM, Dokteranda Nur Ainun Bangun MM AK CE. Latar belakang kegiatan. Pandemi virus corona atau COVID-19 telah berdampak pada kondisi ekonomi rumah tangga dan perusahaan. Sebagian karyawan terpaksa dirumahkan tanpa gaji, menunggu situasi kembali membaik. Usaha-usaha UMKM mengalami penurunan yang sangat signifikan. Bahkan ada yang terpaksa menutup bisnisnya. Akibat yang dirasakan di level keluarga akibat pandemi ini. Sebagian rumah tangga yang semula memiliki beberapa sumber pemasukan dari suami dan istri yang bekerja sekarang menjadi kurang, bahkan ada yang kehilangan sumber penghasilan. Secara nasional, sektor ekonomi sangat terpengaruh oleh pandemi virus corona. Pembatasan kegiatan masyarakat mempengaruhi kegiatan usaha yang kemudian berdampak pada perekonomian. Dalam laporan Badan Pusat Statistik pada akhir 2020 disebutkan bahwa Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif. Sumbernya dari Kementerian Keuangan 2021. Kebijakan di rumah aja untuk menekan laju kasus baru akibat COVID-19 pada kurun waktu yang cukup lama sangat berdampak langsung pada keuangan keluarga, di mana keluargalah yang merasakan dampak langsung akibat dari mengalami penurunan penghasilan. Saat ini, hampir semua lini pekerjaan atau usaha berdampak dari kemungkinan penurunan ekonomi terdampak COVID-19. Tujuan kegiatan. Kegiatan PKM bertujuan untuk memberikan penyuluhan
guna mengajak partisipasi seluruh anggota keluarga, terutama ibu rumah tangga sebagai bendahara keluarga dalam mengelola penghasilan keluarga yang sudah semakin berkurang, agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dalam keluarga. Dengan pengabdian ini, diharapkan terbentuknya pola pikir kreatif dan sikap yang terkontrol dari warga masyarakat tentang pengelolaan ekonomi keluarga dan membuatnya lebih efisien dan efektif. Mitra kegiatan. Mitra kegiatan PKM ini adalah keluarga yang berdomisili di Kelurahan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Target peserta adalah keluarga di Kelurahan Kelapa II, Tangerang, khususnya ibu-ibu sebagai pilar dalam keluarga. Analisis situasi dan permasalahan mitra. Sama dengan apa yang dirasakan seluruh masyarakat Indonesia lainnya. Kecemasan ekonomi juga menjadi masalah yang serius yang dialami oleh masyarakat mitra. Karena hilangnya atau berkurangnya pendapatan juga dialami oleh banyak rumah tangga. Pada beberapa sektor usaha mikro juga mengalami penurunan permintaan yang berakibat pada penurunan pendapatan sektor usaha tersebut. Misalnya, para pedagang di pasar, warung kelontong, warung makan, dan lain-lain. Pada sektor usaha, bahkan harus menutup usaha sementara waktu. Kondisi ini memaksa para pemilik usaha untuk berpikir bagaimana bisa mempertahankan usahanya. Berdasarkan analisis situasi yang dikemukakan di atas, maka dirasa sangat penting untuk menyikapi kesulitan ekonomi dengan cara melakukan pengelolaan keuangan keluarga yang baik dan mencari usaha alternatif lainnya yang dapat menambah pemasukan keuangan keluarga. Terkait dengan hal tersebut, maka rumusan masalah pada pengabdian masyarakat ini adalah bagaimana cara mengelola ekonomi keluarga dengan baik dan bijak sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarga saat ini dan di masa yang akan datang. Berdasarkan kondisi dan permasalahan saat ini, tim PKM menawarkan solusi berupa penyelenggaraan penyuluhan tentang peningkatan upaya untuk memaksimalkan partisipasi keluarga dalam pengelolaan keuangan keluarga yang berdampak pandemi COVID-19, agar seluruh kebutuhan hidup dan tanggung jawab keluarga tetap dapat dipenuhi dengan baik. Penyuluhan dapat diikuti oleh ibu rumah tangga sebagai pilar keluarga, kepala keluarga, dan anggota keluarga lainnya. Untuk materi pelatihan akan disampaikan oleh Ibu Dokteranda Hairina Natsir MM. Terima kasih kepada Bu Nur Ainun atas kesempatan yang diberikan. Sebagai pendahuluan, penyebaran virus corona dan COVID-19 yang semakin meningkat tanpa disadari pelan-pelan membuat masyarakat cemas. Tidak hanya terkait dengan kesehatan saja, namun pandemi ini pelan-pelan dapat beresiko buruk terhadap keuangan keluarga. Kondisi terburuk pun bisa terjadi jika pandemi terkait COVID-19 terus berlangsung dalam jangka panjang. Secara otomatis, situasi tersebut dapat menghantam pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk pada lingkup terkecil yaitu keluarga. Kebijakan di rumah aja untuk menekan laju kasus baru akibat COVID-19 pada kurun waktu yang cukup lama mengakibatkan keluarga, terutama yang bergantung pada upah harian, mengalami penurunan penghasilan. Saat ini, hampir semua lini pekerjaan atau usaha terdampak dari
kemungkinan penurunan ekonomi akibat COVID-19. COVID-19 bukan hanya merupakan persoalan kesehatan, tetapi sudah melebar ke segala aspek, terutama di bidang aspek ekonomi. Terjadi penurunan daya beli, terjadi penurunan pendapatan perusahaan, dan efeknya terhadap PHK bagi beberapa karyawan, sehingga ekonomi akan melemah. Kebutuhan pokok dengan harga yang naik akan berdampak terhadap keuangan keluarga. Dengan pengeluaran yang semakin meningkat ini, berarti ada penurunan di ekonomi setiap masing-masing keluarga. Sekarang mari kita lihat mengenai manajemen keuangan keluarga. Secara definisi, yaitu seni pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh individu atau keluarga untuk mencapai tujuan yang efisien, efektif, dan bermanfaat, sehingga keluarga tersebut menjadi keluarga yang sejahtera. Pengelolaan atau manajemen keuangan keluarga merupakan keharusan yang tidak bisa ditawar lagi, karena pengelolaan keuangan keluarga memiliki implikasi yang luas, sebab yang terlibat bukan hanya diri sendiri, tetapi juga istri, suami, anak-anak, bahkan anggota keluarga lainnya. Mengelola ekonomi keluarga adalah aktivitas untuk merencanakan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi, dan mengendalikan perolehan dan penggunaan sumber-sumber ekonomi keluarga agar tercapai tingkat pemenuhan ekonomi secara optimum, memastikan adanya stabilitas dan pertumbuhan dalam ekonomi keluarga. Konsep utama dalam manajemen keuangan keluarga. Ada dua konsep utama tentang manajemen keuangan keluarga yang wajib diketahui oleh setiap anggota keluarga, yaitu pertama, manajemen cash flow atau arus kas. Cash flow atau arus kas adalah aliran uang yang mengalir mulai dari saat mendapatkan uang tersebut, menyimpannya, mengembangkannya, dan kemudian mengeluarkannya dengan secara teratur, bijak, dan disiplin. Yang kedua adalah neraca dan rugi laba, yaitu catatan tentang laporan kekayaan dan laba rugi. Melalui manajemen keuangan, keluarga akan belajar cara mengambil keputusan berdasarkan skala prioritas sesuai kondisi masing-masing keluarga tersebut. Mari kita lihat tentang cash flow atau arus kas. Pengetahuan akan cash flow wajib diketahui agar keuangan keluarga selalu dalam keadaan terpantau. Komponen dalam cash flow terdiri dari pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan atau income adalah jumlah uang yang diterima. Biasanya pendapatan dapat diperoleh dari dua aktivitas, yaitu gaji dan investasi. Gaji diperoleh dari status sebagai pegawai atau karyawan atau profesional dan konsultan. Dalam sebuah keluarga, gaji ini bisa diperoleh oleh suami, istri, atau keduanya yang bekerja. Pengeluaran. Pengeluaran berarti sejumlah uang yang dikeluarkan yang akan mengakibatkan berkurangnya uang. Banyak sekali kebutuhan akan pengeluaran keluarga, sehingga bila tidak diatur dengan baik, maka bakal membuat keuangan keluarga menjadi berantakan, dan bila sudah kronis dapat menuju ke jurang kebangkrutan. Secara umum, sebuah keluarga memiliki beberapa pengeluaran, seperti pengeluaran rumah tangga, cicilan utang, premi asuransi, pembantu rumah tangga, keperluan anak, transportasi, zakat, hiburan, kegiatan sosial, fashion, dan sebagainya. Yang berikutnya catatan atas laporan kekayaan dan laba rugi, yaitu catatan tentang pertama besarnya kekayaan bersih keluarga saat ini, angka pertumbuhan kekayaan keluarga dibanding tahun kemarin, besarnya laba atau surplus pendapatan periode ini, kemudian persentase pertambahan atau penurunan laba pendapatan bulan ini dibanding bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Hampir sebagian besar keluarga tidak siap memberikan jawaban ketika ditanyakan tentang poin-poin tersebut di atas. Hal ini dikarenakan kebanyakan dari keluarga tidak memiliki catatan atau laporan kekayaan laba rugi keluarga setiap periodenya. Perencanaan dan pemanfaatan keuangan. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam mengelola keuangan keluarga adalah dengan mendata seluruh masukan pendapatan yang diperoleh keluarga.
Hal ini diperlukan agar dapat diketahui berapa besarnya pendapatan keluarga per bulan. Langkah berikutnya adalah membuat daftar pengeluaran rutin yang harus dikeluarkan setiap bulan, seperti belanja bulanan rumah tangga, gula pasir, sabun, odol, teh, gula, minyak, beras, dan lain-lain, bayar listrik, air, telepon, pembantu rumah tangga, SPP anak, gas, kompor, dan sebagainya. Selanjutnya, semua pengeluaran rutin tersebut dijumlahkan. Langkah ketiga yaitu membuat daftar pengeluaran tidak rutin dengan skala prioritas. Jumlahkan seluruh pengeluaran yang ada dalam daftar, kemudian cocokkan dengan total pendapatan yang dimiliki setelah dikurangi dengan kebutuhan rutin. Jika ternyata pengeluaran yang direncanakan melebihi pendapatan yang ada, maka harus diseleksi lagi kira-kira pengeluaran mana yang dapat ditunda pemenuhannya. Dan yang keempat, melakukan evaluasi ulang sebelum melakukan pembelanjaan terhadap barang-barang yang sudah didaftar. Pada bagian kanan di sini diberikan contoh perencanaan dan pemanfaatan keuangan keluarga. Di sini keluarga seharusnya membuat sebuah catatan seperti ini, yaitu perencanaan keuangan keluarga per periode, misalkan per bulan. Di mana di sini dicatat pemasukan yang terdiri dari misalnya gaji suami, gaji istri, ada penghasilan lainnya, dan itu ditotal. Kemudian juga ada catatan tentang pengeluaran, misalkan hutang, utang itu misalkan berupa kredit rumah, kredit kendaraan, zakat, tabungan. Tabungan ini bisa misalkan berupa tabungan pendidikan atau tabungan bulanan. Juga ada konsumsi rutin bulanan untuk pendidikan, untuk belanja rumah tangga, untuk transportasi, tagihan, gaji asisten rumah tangga, hiburan, dan sebagainya. Dan di sini di dalam pengeluaran itu juga harus dialokasikan untuk pengeluaran tahunan. Jadi kalau ada pengeluaran tahunan maka itu sudah disimpankan atau dialokasikan per bulannya. Misalkan untuk kontrak rumah, untuk uang kuliah, untuk pajak kendaraan, sehingga bulan demi bulan pengeluaran itu sudah teralokasi dan nanti bisa dikeluarkan pada akhir tahun sekaligus. Nah, di sini tuh nanti akan tercatat total pengeluaran dan akan kelihatan perbedaan antara pemasukan dan pengeluaran, apakah dia itu surplus atau minus. Nah, surplus atau minus itu kalau dia misalkan minus, maka itu berarti pengeluaran akan lebih besar daripada pemasukan, sehingga harus dievaluasi ada tidak dalam konsumsi ini yang bisa dicoret atau dikurangi. Misalkan kayak hiburan. Jadi kalau hiburan misalkan biasanya sebulan sekali, mungkin bisa diatur ulang menjadi 2 bulan sekali. Atau dalam masa pandemi ada alokasi transportasi, nah itu bisa mungkin dialihkan untuk keperluan-keperluan lain. Nah, kemudian juga dicatat dari perencanaan yang sudah dibuat bagaimana aktualnya dan apakah ada selisih. Selisih itu bisa kekurangan ataupun kelebihan. Kemudian kita masuk ke topik berikutnya yaitu alokasi pendapatan. Pengalokasian pendapatan bulanan dibagi dalam 3 hal pokok, yaitu konsumsi, saving, dan investasi. Konsumsi, pengalokasian ini termasuk pengeluaran biaya tetap yang tidak bisa ditunda lagi. Misalnya angsuran rumah, angsuran kendaraan, biaya telepon, listrik, air, kemudian biaya makan, minum, dan sebagainya. Biaya konsumsi ini beragam, akan tetapi perlu dipatok atau ditentukan. Lazimnya biaya ini berkisar antara 40% sampai 50% dari pendapatan bulanan. Kemudian ada saving atau tabungan. Pengalokasian pada tabungan bisa dimaksudkan sebagai simpanan tetap dan bisa dimasukkan sebagai tabungan untuk berjaga-jaga, yaitu misalnya untuk keperluan ke dokter atau memberi sumbangan. Tabungan ini juga perlu ditentukan dan yang lazim biasanya berkisar 25%.
Dari 25% tersebut digunakan untuk berjaga-jaga sekitar 10-15%, sedangkan sisanya sebagai tabungan tetap. Yang ketiga, investasi. Pengalokasian pada investasi dimaksudkan sebagai pengembang biakan uang, tetapi secara terencana dan disiplin. Ada beberapa alternatif yang dapat dipilih, misalnya membeli koin emas, reksadana, iuran dana pensiun, action plan tentang proteksi dapat dimasukkan dalam pengalokasian pendapat pada investasi. Panduan praktis mengelola uang di masa kritis. Evaluasi sumber penghasilan. Apabila pekerjaan kepala keluarga tidak terdampak secara langsung, tetap upayakan untuk melakukan penghematan agar biaya hidup rutin tidak semakin bertambah. Sebaliknya, apabila sumber penghasilan terdampak, maka penyesuaian anggaran keluarga wajib dilaksanakan. Yang kedua, menghitung ulang kondisi anggaran keluarga guna mengantisipasi kenaikan biaya rumah tangga. Prioritas pengeluaran pada pos wajib seperti membayar hutang atau cicilan uang sekolah anak, membayar listrik, atau kewajiban lain. Untuk pembelian kebutuhan pokok, gunakan promo-promo yang tersedia. Yang ketiga, gunakan sistem pos alokasi anggaran yang lebih sederhana. Bagi keluarga yang berpenghasilan kurang dari 10 juta, disarankan untuk membagi menjadi 3 pos keuangan, yaitu pengeluaran rumah tangga rutin yang wajib, pengeluaran rumah tangga rutin yang dapat dihemat, dan alokasikan untuk dana darurat sebisa mungkin hingga 12 kali pengeluaran rutin bulanan, terutama bagi keluarga yang memiliki tanggungan. Selama kegiatan di rumah aja, keluarga dapat membuat inovasi, membuat produk atau jasa yang dapat dijual, mudah diakses dan terjangkau guna menambah pendapatan keluarga. Yang kelima, hindari pembelian konsumtif dengan pinjaman atau dengan cicilan berbunga tinggi. Yang keenam, apabila dimungkinkan mengantisipasi keadaan darurat melalui perlindungan keuangan dengan mengikuti asuransi. Kesimpulan, memanage keuangan keluarga berarti mengelola semua pendapatan atau penerimaan, baik penerimaan rutin maupun penerimaan insidentil, dan juga pengeluaran rutin dan pengeluaran insidentil. Kesinambungan kehidupan keluarga menuju keharmonisan menjadi suatu keniscayaan bagi terwujudnya keluarga bahagia. Di antara faktor penting yang menjadi penunjang adalah pemahaman keluarga terhadap manajemen keuangan yang tepat. Masih cukup banyak kondisi keluarga yang rentan gejolak yang diakibatkan karena ekonomi rumah tangga. Dengan adanya pemahaman yang baik tentang laporan keuangan keluarga, didukung oleh perencanaan yang baik, pembagian tugas dengan seluruh anggota keluarga, dan usaha mensiasati pengeluaran ekstra, maka rumah tangga dapat melalui masalah-masalah keuangan keluarga dengan solusi yang benar. Hal terpenting adalah saling keterbukaan serta menjalani kehidupan keluarga dengan tanggung jawab bersama. Ya, demikianlah paparan dari penyuluhan terkait dengan pengabdian kepada masyarakat ini dan akan memberikan manfaat bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.